Halo teman-teman, kembali lagi dengan Akbar. Di video ini saya akan coba menjelaskan tentang yang namanya pemahaman normalisasi database. Nah, di sini apa itu normalisasi database? Itu normalisasi data adalah proses pengorganisir data dalam basis data untuk mengurangi pengulangan data dan meminimalkan duplikat atau menghindari masalah saat pemasukan, perbaharuan atau menghapus data. Ya, dan tujuannya apa? Untuk normalisasi database, tujuannya yang pertama menghilangkan redundansi atau duplikat, yang kedua mengurangi kompleksitas data, yang ketiga mempermudah proses analisis dan mempermudah pencarian data. Jadi kalau sudah ternormalisasi, untuk tujuan ini akan tercapai gitu. Nah, sebelumnya kita juga harus paham dulu yang namanya key di dalam normalisasi data. Nah, di dalam normalisasi data itu ada beberapa key. Yang pertama yang paling penting yaitu primary key, yaitu menjaga data supaya tidak duplikat. Ya, jadi inti dari semuanya. Yang kedua foreign key untuk membuat relasi antar tabel. Karena kan nanti tabelnya banyak ya. Dan untuk merelasikannya yaitu dengan foreign key ini. Untuk di sini pembahasannya KI-nya ada beberapa aja ya, soalnya sebenarnya banyak banget KI-nya itu, cuman yang paling sering muncul itu KI ini aja. Yang pertama itu ada kandidat key, kolom yang menjadi kandidat primary key. Yang kedua yaitu primary key-nya sendiri, yaitu kode unik yang membedakan dari data lainnya. Yang ketiga foreign key yang tadi menunjuk ke primary key di tabel lain. Yang ketiga yaitu foreign key, yaitu merujuk ke primary key di tabel lain menjadi relasi. Dan yang terakhir yaitu composite key, yaitu di dalam satu tabel ada dua primary key ya. Nanti kita coba bahas di selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pertama yaitu NF. Sebenarnya untuk tahapan-tahapan itu ada berapa sampai 5 NF, tapi kita di sini coba bahas sampai 3 NF aja ya, karena di situ udah cukup. Nah, yang pertama yaitu NF, yaitu apa UNF? Yaitu normalisasi form atau bentuk tidak normal, adalah data mentah yang belum diatur dengan baik. Jadi UNF itu proses dari data mentah masuk ke form, ke tabel ya. Jadi tahapan utama itu adalah di UNF-nya itu. Nah, untuk tahapan pertama masuk ke NF1 yaitu first normal form. Jadi tahapan ini proses yang pertama ya. Jadi tujuannya adalah menghilangkan grup berulang dalam baris dan memastikan setiap sel hanya menyimpan satu nilai data aja. Jadi nggak ada yang namanya double-double dalam satu tabel itu. Jadi dipisahkan gitu. Jadi hanya satu-satu. Kayak gitu. Ini untuk tahapan NF1. Ya, nanti untuk contohnya kita coba bahas di belakang. Nah, sekarang masuk ke NF2. Kalau selesai dari NF1, jadi NF2 ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial atau partial dependency dalam sebuah tabel. Jadi jika suatu informasi kolom non kunci ya hanya ditentukan oleh sebagian dari kunci gabungan, informasi tersebut harus dipisahkan ke tabel yang baru. Ini mengurangi duplikat atau anomali data. Jadi di NF2 itu harus dipisahkan jikalau dalam satu tabel ini ada dua primary key gitu. Jadi contoh primary key pertama itu menentukan tabel A dan primary key yang kedua menentukan tabel C atau tabel D gitu. Jadi nggak boleh ada primary key 2. Jadi harus dipisahkan. Nah, setelah NF2 selesai, masuk ke NF3. Jadi bertujuannya untuk menghilangkan ketergantungan transitif dependensi ya dalam sebuah tabel. NF3 hanya dapat dicapai setelah tabel NF2 terpenuhi. Jadi di NF3 ini tidak ada kolom non kunci yang ketergantungan pada kolom non kunci lainnya. Setiap kolom non kunci harus ditentukan hanya oleh kunci utama dan tidak boleh ada rantai ketergantungan. Nah, kalau di NF2 itu kan data lain bergantung ke primary key, ada dua primary key. Nah, kalau di sini di NF3 menghilangkan
ketergantungan antar primary key. Jadi hanya satu primary key di dalam satu tabel kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu normalisasi data itu merupakan proses perorganisasian data dalam tabel-tabel agar terhindar dari yang namanya pengulangan data gitu, dengan cara mencegah tabel besar menjadi tabel-tabel kecil yang saling berelasi sesuai aturan bentuk normal 1NF, 2, dan 3NF, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi penyimpanan konsisten serta mempermudah dalam memelihara dan mengelola data. Nah, berikut penjelasan atau teori-teori tentang yang namanya normalisasi data. Nah, untuk contoh-contohnya kita bahas di next video ya, teman-teman.